Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang insyaallah saya doakan dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa bimbing kita untuk terus berjalan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu menuju kebaikan, menuju alam yang begitu akan kita alami dan juga mendapatkan ketentuan yang terbaik dari Allah setelah kita kematian, yaitu mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan mudah-mudahan waqina adzabannar, kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Jiwa yang diberikan ruh, badan yang ditiupkan ruh, jasad yang ditiupkan ruh, pasti satu saat ruh itu akan diambil oleh Allah sang pemilik alam semesta. Jadi intinya manusia pasti yang hidup akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak ada manusia yang akan lepas dari kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kalian berada, kalian tidak akan pernah luput dari kematian, dan kematian akan datang kepada kalian. Sekalipun kalian di dalam benteng yang kokoh. Nah, kalau kita sekarang sudah sadar bahwa kematian itu akan hinggap dan datang serta mengejar manusia, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk mengalami kematian dan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang akan datang. Karena hidup dua kali, mati sekali. Kalau memang kita adalah orang-orang yang di alam dunia diberikan oleh Allah keluasan untuk berbuat apapun, maka kita harus sadar batasan-batasan yang telah Allah berikan dan Rasul ingatkan kepada kita. Bahkan baginda Nabi pun diingatkan oleh malaikat Jibril. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasul, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah apapun yang kamu lakukan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau ya Rasul akan mengalami yang namanya menjadi mayit. Wa'mal ma syi'ta, lakukan, perbuatlah apa yang kamu suka. Kau ingin melakukan hal yang positif, kau ingin melakukan hal yang negatif, silahkan, kata malaikat Jibril. Kau ingin beribadah menjadi orang yang taat, kau melakukan perbuatan maksiat menjadi manusia yang laknat, silahkan. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau baginda Nabi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Nah, poinnya bagaimana? Tatkala kita hidup di alam dunia yang sudah pasti akan meninggal, yang tahu pasti akan kembali ke alam akhirat. Dari dunia ila daril akhirah, kampung dunia kepada kampung akhirat. Kita hidup 3 dimensi. Alam malakut, alam rahim, dan alam dunia. Lalu nanti kan kembali setelah kematian ke alam akhirat. Disitulah final, akhir daripada apa yang menjadi tugas manusia di akhirat akan menjadi balasan terhadap perbuatan di alam dunia.
Maka kita yakin semuanya ini ingin hidup dengan melakukan ibadah, agar mati kita, hidup di alam akhirat, kita mendapatkan keselamatan. Kita senantiasa berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Saya yakin semuanya itu meminta hal yang demikian, tapi saya tidak yakin perbuatan kita sama dengan apa yang menjadi doa kita. Banyak yang meminta seperti itu, tapi dia tidak berlaku dan tidak memberikan yang terbaik kepada Allah dengan apa yang dia minta. Amalnya dengan doanya tidak seiring seirama, tidak sinkron, tidak cocok antara keinginan doa dan perbuatan yang dilakukan oleh amal jiwa. Maka apapun itu, yang terbaik dalam diri kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Dunia itu adalah investasi terbaik untuk amal di akhirat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian itu semuanya diinginkan indah oleh semua manusia. Kita ingin ketika akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita selalu meminta Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dengan sebab apapun di alam dunia ini, dengan sebab amal kami di alam dunia ini, kami minta Ya Allah untuk mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah. Tetapi sayang, itu kadang hanya sebagai doa dan permintaan, bukan menjadi aplikasi amal perbuatan. Ini yang harus diluruskan dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita kehidupan di alam akhirat nanti ditentukan ketika kita menjadi manusia-manusia yang hidup di alam dunia dan kita mendapatkan wafat yang indah. Semuanya pengen mendapatkan husnul khatimah. Semuanya pengen ketika wafat dalam keadaan ibadah. Semua pengen ketika meninggal dalam keadaan dirahmati Allah. Tapi kadang amal kita yang bertolak belakang. Pengen mendapatkan husnul khatimah, jauh dari ibadah. Pengen mendapatkan husnul khatimah, enggak pernah bersedekah. Pengen mendapat husnul khatimah, tidak pernah mau zikir kepada Allah. Pengen husnul khatimah, tapi dengan tetangga tidak akan pernah indah dalam hubungannya sehari-hari. Lalu apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Amal apa yang akan kita jadikan sebagai referensi untuk mendapatkan akhirat yang terbaik dari Allah? Lalu apa perbuatan kita yang menjamin kita menggoda Allah untuk memberikan kita akhir hayat yang husnul khatimah? Apa yang harus kita kerjakan? Para ulama banyak menerangkan. Di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah menerangkan, ketika kita ingin mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah, maka satu, perbanyak mengucapkan La ilaha illallah semasa hidup. Setelah selesai sholat fardu, dimanapun berada ucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, karena ini zikir yang paling pokok. Bahkan ketika ditimbang di dalam kitab Safinah, amalan-amalan kalimat La ilaha illallah yang kita baca, lalu akan menjadi timbangan yang memperberat, walaupun ditimbang dengan seisi dunia. Lalu di dalam kitab Minahus Saniyah, kalimat La ilaha illallah akan menjadi pembuka jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Bahkan baginda Nabi sendiri pernah menyatakan di dalam sabdanya, Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya dia bisa mengucapkan La ilaha illallah karena semasa hidupnya dia mendawamkan, dia membaca, dia melanggengkan, dia istiqomahkan baca La ilaha illallah, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga dengan wafat dalam husnul khatimah. Dan ketika kita menyatakan bahwa La ilaha illallah di hati kita, di lisan kita, lalu kita terapkan dalam perbuatan kita, tak akan ada yang sia-sia. Tapi sekali lagi sayang seribu sayang, banyak yang lalai. Kita lupa, kita lalai dari membaca kalimat ini. Yang padahal kita berharap husnul khotimah ada di dalam genggaman kita ketika wafat. Jadi yang pertama, kalau kita ingin wafat husnul khotimah, kematian kita indah,
lalu kehidupan kita selamat, di akhirat kita dijauhkan dari api neraka, maka perbanyak baca la ilaha illallah. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, di akhirat timbangan amal kita berat, lalu kita mendapatkan surganya Allah, maka perbanyak kalimat tasbih, yaitu mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita harus mendawamkan kalimat ini? Kenapa kita harus banyak membaca kalimat tasbih ini? Padahal masih banyak kalimat-kalimat lain yang bisa kita baca untuk mengundang ridha Allah dan membuat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Jawabannya adalah hadis baginda Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, di langit 1, 2, 3, dan 4 bertemu para nabi, dan salah satu langit itu baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim Abul Bashar. Nabi Muhammad baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau ditegur, diterangkan di dalam sebuah hadis, laqaitu Ibrahima lailata usriya bi faqala ya Muhammad iqra ummataka annis salam. Kata baginda Nabi, aku pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika malam Isra Mi'raj. Ketika aku menuju Sidratul Muntaha dari langit pertama, kedua, ketiga, di salah satu langit itu aku bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan beliau menyampaikan kepadaku, iqra ummataka annis salam, sampaikan wahai baginda Nabi, sampaikan kepada umatmu wahai Rasulullah, salam penghormatan dariku. Bayangkan Nabi Ibrahim mengucap tahiyat, salam penghormatan kepada kita. Wa akhbirhum, diteruskan oleh baginda Nabi pertemuannya dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi menerangkan perkataannya dari Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, annal jannata thayyibatat turbah. Sampaikan kepada umatmu wahai Rasulullah bahwa surga itu tanah yang sangat lapang. Tanahnya subur, cocok untuk bercocok tanam, tepat untuk menanam. Umatmu yang ingin masuk surga silahkan bertanam. Wa'adbatul ma, airnya itu sangat nikmat, airnya sangat enak, airnya sangat luar biasa. Diminum, tidak akan pernah hilang dalam waktu yang akan lama. Lalu kalau kita sudah tahu bahwa surga adalah tanah yang sangat luas, airnya cocok untuk menyuburkan tanaman, wa annaha qi'anun, dan sampaikan kepada umatmu wahai Rasul bahwasanya surga adalah tempat bercocok tanam untuk umatmu yang akan dia rasakan nanti panennya. Dia tanam sebuah kalimat di alam dunia, maka dia akan merasakan namanya menuai dan panen di alam akhirat. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sampaikan kepada umatmu wahai Rasul, yang namanya tanaman surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman surga adalah kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka barang siapa orang yang mengucap kalimat tasbih ini, selain mengucapkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dawamkan dalam kehidupan, lalu dia baca kalimat tasbih, maka ketika dia membaca satu kali, dia sudah punya tanaman di dalam surga, satu tanaman. Masa kita punya tanaman, kita tidak bisa panen? Kita punya tanah, kita tanami, masa kita tidak akan menuai? Masa kita tidak akan merasakan? Pasti kita akan merasakan, dan itulah tiket untuk kita mendapatkan surga, dan kita akan menuai, memanen dari tanaman yang ada di dalam surga. Kapan itu dibaca? Di alam dunia. Orang-orang yang membaca kalimat tasbih selama hidupnya di dunia, sehari 20 kali, sehari 30 kali, sebulan 900, setahun sekian ribu, maka itulah yang akan menjadi tiket kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah, dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini orang-orang yang lupa bahwa kita akan mati. Ketika kita sakit, kita khawatir untuk mati. Tapi ketika kita sehat, kita lupa bahwa kematian itu selalu dekat. 70 kali malaikat maut mengitari hidup kita, menunggu apakah jatah hidup kita harus berakhir pada hari ini. Maka pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, jangan pernah lupakan kalimat tasbih ini. Kalimat yang luar biasa, kalimat yang sungguh hebat, tanaman di dunia tapi kita panen di akhirat.
Tanaman di dunia, tapi kita akan tuai di dalam surga. Tanaman akhirat, tapi yang mendapatkan tiket surga kita. Bukan saya yang berbicara, bukan ulama yang mengatakan, tetapi baginda Nabi yang mengabarkan dan diberikan informasi oleh Nabiullah Ibrahim yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Maka umat Nabi Muhammad ketika ingin menjadi orang-orang yang husnul khatimah, ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, lakukan, baca, amalkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Agar apa? Agar kita bisa memanen, menuai tanaman kita di dunia, kita panen di alam akhirat, dan kita diberikan oleh Allah tempat di dalam surga. Yang Yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah dan kita akan diselamatkan oleh Allah nanti di alam akhirat, agar hidup kita indah, lalu kematian kita pun indah, dan di alam akhirat kita mendapatkan hal yang indah, maka perbanyak dawam wudu selama kita hidup di alam dunia. Karena jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang suci akan lebih dipandang oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang suci, jarang terkotori oleh apapun karena dia menjaga kemaksiatan dengan wudu. Dan orang-orang yang berwudu itu jarang untuk melakukan maksiat karena dia tahu bahwa dirinya dalam keadaan suci. Orang-orang yang berwudu, dia akan senang berzikir kepada Allah, dia akan dekat dengan Al-Quran, dia akan dekat dengan amal-amal soleh. Karena apa? Dia jiwanya bersih. Allah itu senang kepada orang-orang yang suci. Allah itu sayang kepada orang-orang suci. Allah senang kepada orang-orang yang menyucikan dirinya, berwudu. Apalagi sekarang pandemi, ya, kita diajarkan oleh pemerintah, oleh dokter, oleh tenaga medis, ayo jaga kebersihan. Kita ketika takut dengan pandemi, ketika takut dengan virus COVID, ketika kita takut corona, kita cuci tangan kita dengan sanitizer, dengan alkohol, agar kuman ini mati. Tapi kita yang sudah tahu akan kematian, kadang kita nggak takut dan lupa untuk berwudu. Padahal itu yang menyelamatkan kita. COVID, corona, pandemi hanya mewafatkan tubuh kita, tapi tidak menghancurkan. Tetapi maksiat yang tidak terjaga dari tubuh yang suci, dari tubuh yang bersih, itulah yang akan menghancurkan. Orang-orang yang berwudu, pikirannya akan semakin cerdas. Orang-orang yang berwudu, wajahnya akan terlihat. Fi wujuhihim min atharis sujud. Wajahnya itu akan ada bekas sujud karena dia sering berwudu. Dan orang yang berwudu, walaupun kulitnya hitam legam seperti Bilal bin Rabah, seperti Uwais Al-Qarni, tapi tetap terlihat cahayanya. Karena apa? Di tetesan air wudu, di setiap tetes air wudu, di dalam beberapa kitab termasuk Fathul Mu'in dan Fathul Qorib diterangkan, satu tetesan dari air wudu akan melahirkan malaikat-malaikat, dan malaikat itu berdoa untuk ampunan kepada orang yang berwudu. Subhanallah. Jangan kita lupakan, wudu itu gak berapa lama, 5 menit. Kita kadang senang main futsal, kita senang main badminton, kita senang main bola voli, tapi kita lupa hanya untuk bersuci. Mau tidur, bersuci. Mau berangkat ke kantor, bersuci. Mau berangkat ke pasar, bersuci. Mau melakukan aktivitas, bersuci. Insya Allah, malaikat akan menjaga kita dari perbuatan dosa dan tidak akan pernah mau menyakiti hati orang lain. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang lain. Mereka senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Karena apa? Karena jiwanya tidak memiliki kebersihan. Bukan cuma tubuhnya. Mereka memang bersih dan suci tubuhnya, tapi hatinya tidak. Maka ketika kita ingin mendapatkan kematian yang husnul khatimah, jaga wudu kita. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, di dalam akhirat kita selamat, lalu diberikan rahmat oleh Allah, jangan pernah lupa kita ini adalah orang-orang yang memiliki orang tua. Jaga hubungan dengan orang tua. Perbaiki hubungan dengan orang tua.
Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang diberikan ridha oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ingat ceritanya Uwais Al-Qarni. Bagaimana orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, yang tidak pernah bercengkrama dengan baginda Rasul, yang tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan Rasul, tetapi Rasul kenal dan lebih dikenal dari sahabat-sahabat yang lain di atas langit. Sampai Rasul mengatakan, di belahan dunia sebelah Mesir ada salah seorang sahabat yang namanya tidak dikenal di dunia, tapi justru masyhur, tenar, populer di alam akhirat, populer di atas langit, yang namanya tidak dikenal oleh masyarakat, tapi dikenal oleh malaikat. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Itulah Uwaisul Qarni, Uwais Al-Qarni. Lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni, wahai Rasul, sampai dia mendapatkan kemuliaan yang engkau berikan kepada beliau, sampai kau memberikan predikat yang sungguh luar biasa kepada beliau, sampai kau menganggap dia adalah orang yang hebat, sampai dikenal di atas langit? Jawabannya, karena dia selalu mengurus ibunya dengan setulus hati, dengan segenap jiwa, menjaga hubungan ibunya, menyayangi ibunya, menyantuni ibunya, dan dia melindungi ibunya dari apapun. Sampai dia ingin bertemu dengan aku, dia tidak bisa karena menjaga ibunya. Bayangkan, manusia yang tak punya apa-apa, tidak berilmu, tidak berharta, tidak berpangkat, tidak berkedudukan, tetapi bisa menjadi orang yang luar biasa. Disebut oleh Nabi, dimuliakan di atas langit, dikenal di atas langit, dikenal oleh para malaikat, oleh makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Apakah tidak luar biasa? Keistimewaan inilah tatkala kita berdoa dan kita meminta doa kepada Allah, lalu kita meminta doa kepada orang tua, insya Allah kita adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, kita menjaga kalimat la ilaha illallah di dalam lisan kita untuk selalu terjaga. Basahi lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, basahi lisan kita untuk mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, kita menjaga wudu kita. Kita basahi tubuh kita dengan wudu kita agar hati kita bersih, terjaga dari maksiat. Karena orang-orang yang wudu tidak akan mudah untuk melakukan maksiat. Dan yang terakhir, jaga hubungan baik dengan orang tua agar husnul khatimah. Ingat, seorang Alqamah hampir saja menjadi orang yang su'ul khatimah, orang yang wafatnya jelek karena menyakiti dan menggores hati ibunya, hanya karena istrinya dibela, hanya karena memberikan ikan kepada istrinya, ibunya tidak diberikan. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Kita merindukan hidup seperti Uwais Al-Qarni, bukan seperti Alqamah. Dan mudah-mudahan dengan keridhaan Allah, keridhaan orang tua, kita semua di akhir hayat mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bekal kematian kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik karena kita selalu mengingat kematian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.